Gas. Selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Agnes Salasa Lukluk, dan rekan saya, Teguh Wahyatma. Di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pencapaian Sustainable Development Goals atau MDGs. Pertama adalah Millennial Development Goals. Millennial Development Goals atau MDGs adalah tujuan pengembangan yang dirancang untuk mencapai kesejahteraan, kesadaran, dan keterampilan yang lebih tinggi bagi masyarakat, mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk pengembangan fisik, kognitif, komunikasi, dan emosional. Millennial Development Goals merupakan deklarasi milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara yang berupa 8 tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Sejak disepakatinya pada bulan September tahun 2000, MDGs telah menjadi suatu paradigma pembangunan hampir seluruh negara-negara di dunia. Walaupun tujuan dan target MDGs tidak mengikat secara hukum, namun banyak negara-negara tetap memantau pencapaiannya melalui beberapa indikator pencapaian di negaranya masing-masing. Hal ini menunjukkan komitmen masyarakat global terhadap pelaksanaan pencapaian di negaranya masing-masing. Hal ini menunjukkan komitmen masyarakat global terhadap pelaksanaan MDGs. Selanjutnya adalah tujuan, target dan indikator dari MDGs. Tujuan yang pertama adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Tujuan yang kedua, mencapai pendidikan dasar untuk semua. Tujuan ketiga, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tujuan keempat, menurunkan angka kematian anak. Selanjutnya, tujuan kelima adalah meningkatkan kesehatan ibu. Tujuan keenam, memerangi HIV atau AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Tujuan ketujuh, menjamin kelestarian lingkungan hidup. Dan tujuan yang terakhir adalah membangun kemitraan global untuk pembangunan. Dalam laporannya yang berjudul A New Global Partnership atau This Property and Transform Economies atau Sustainable Development mengusulkan 12 tujuan dengan 54 target pembangunan pasca 2015. Namun belum menentukan indikator dari tujuan dan target tersebut. Adapun tujuan dan target yang diusulkan, yang pertama adalah mengakhiri kemiskinan. Untuk tujuannya ini adalah menurunkan jumlah orang yang hidup kurang dari 1,25 dolar per hari ke angka 0 dan mengurangi sebanyak X% orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional negara mereka pada tahun 2015. Dan yang kedua adalah pemberdayaan perempuan dan anak serta kesejahteraan gender. Tujuan dari ini adalah untuk mencegah dan mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Selanjutnya, menyediakan pendidikan yang berkualitas dan pembelajaran seumur hidup. Adapun tujuannya adalah memastikan setiap anak
apapun situasinya, menyelesaikan pendidikan dasar, mampu membaca, menulis, dan berhitung cukup baik untuk memenuhi standar pembelajaran milenium. Selanjutnya, menjamin kehidupan yang sehat. Tujuannya mengakhiri kematian bayi dan balita yang sebenarnya dapat dicegah. Selanjutnya, menurunkan rasio angka kematian ibu menjadi tidak lebih dari per 100 kelahiran hidup. Selanjutnya, memastikan ketahanan pangan dan gizi yang baik. Tujuannya adalah mengakhiri kelaparan dan melindungi hak semua orang untuk memiliki akses terhadap makanan dan jumlah yang cukup, aman, terjangkau harganya dan bergizi. Selanjutnya, mencapai akses universal terhadap air dan sanitasi. Tujuannya menyediakan akses universal terhadap air minum yang aman di rumah dan di sekolah, puskesmas, dan pengungsi. Selanjutnya, menjamin energi yang berkelanjutan. Melipat gandakan bagian energi terbarukan dalam bauran energi dunia dan memastikan akses universal terhadap pelayanan energi modern. Selanjutnya, menciptakan lingkungan hidup dan katalisator pembiayaan jangka panjang secara global, memastikan masyarakat yang stabil dan damai, menciptakan lapangan kerja, mata pencarian berkelanjutan, dan pertumbuhan berkeadilan. Selanjutnya, memastikan tata kelola yang baik dan kelembagaan yang efektif. Dan yang terakhir adalah mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Teguh, dipersilakan. Sustainable Development Goal. Sustainable Development Goal adalah 17 tujuan global dengan 169 capaian yang terukur dan tingkat yang telah ditentukan oleh PBB. Sebagai agenda dunia pembangunan untuk perdamaian dan kemakmuran manusia dan planet bumi sekarang dan masa depan. Tujuan ini dirancangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada revolusi PBB dan merupakan kelanjutan atau pengganti dari tujuan pembangunan milenium. Sustainable Development Goal mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk mengakhiri kemiskinan, kelaparan, ketimpangan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, perdamaian, dan keadilan. Tujuannya adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Selanjutnya, mencapai kesetaraan gender dan memperdaya kaum perempuan, menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Selanjutnya itu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata.
serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat. Tentunya menjamin kualitas pendidikan yang intensif, merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Selanjutnya menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Selanjutnya membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi. Selanjutnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Selanjutnya mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Selanjutnya menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Selanjutnya menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dan mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Selanjutnya melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya menguatkan masyarakat dan inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola lautan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan mengeluarkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Inkubator pencapaian SDGs. Sebagaimana disepakati, pelaksanaan SDGs merupakan peluang untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan tetap melaksanakan target MDGs yang belum tercapai. Dengan demikian, target dan inkubator SDGs sebagian merupakan peningkatan dari MDGs serta target inkubator baru dalam pelaksanaan SDGs setelah deklarasi SDGs dilaksanakan pada tanggal 25 September 2015. Pada bulan Maret 2016, Komite Statistik baru dapat menyepakati usulan indikator yang akan digunakan untuk pelaksanaan SDGs. 14 jumlah indikator untuk SDGs adalah sebanyak 241. Suatu jumlah yang cukup banyak dengan tantangan besar dalam pengangguran dan pemenuhannya. Mengingat masih banyak goal yang baru, terutama goal yang berada dalam kelompok dimensi atau pilar ekonomi dan dimensi pilar lingkungan hidup. Kondisi NSB dalam pencapaian MDGs dan SDGs. Sebagai salah satu negara NSB yang ikut dalam mendukung degradasi ini adalah negara Indonesia. Indonesia melakukan persiapan pelaksanaan SDGs sejak tahap awal, yaitu penyelarasan antara draft RP JMN 2015 sampai 2019 dengan konsep-konsep yang memberi masukan ke dalam SDGs. Indonesia telah berpengalaman dalam melaksanakan agenda global seperti MDGs, perubahan iklim, dan beberapa konvensi internasional lainnya, sehingga telah ada mekanisme baku untuk pelaksanaan agenda global melalui mainstreaming agenda global tersebut dalam penyusunan rencana aksi, koordinasi nasional, dan pemantauan serta pelaporan atau review secara berkala. Indonesia memerlukan
sekitar 5 tahun untuk melokalkan MDGs, khususnya menyusun target dan indikator yang sesuai dengan konteks nasional dan basis data nasional. Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian PPN atau Bappenas bersama BPN serta KTL terkait dalam pelaksanaan MDGs sudah memilih indikator yang sesuai untuk MDGs dan pengukuran yang konform dengan MDGs global. Visi dari MDGs sangat sejalan dengan rencana pembangunan yang dimiliki Indonesia pada waktu itu, yang mengutamakan pembangunan manusia seutuhnya. Berbagai indikator yang digunakan dalam pembangunan sejalan dan konform dengan MDGs, sehingga mainstream MDGs ke dalam pembangunan nasional menjadi sangat mudah dan dapat dilakukan dengan segera. Indonesia memiliki rencana aksi yang dilandasi dengan peraturan, sehingga landasan hukumnya jelas. Hal ini penting untuk pelaksanaan pembangunan di era demokrasi dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung di 34 provinsi dan 518 kabupaten atau kota di Indonesia. 21 penyusun rencana aksi dan pelaksanaan di tingkat subnasional atau provinsi dan apalagi kabupaten atau kota merupakan hal yang biasa di Indonesia. Namun hal yang sangat langka di tingkat global. Dalam kaitan SDGs, Indonesia sudah melakukan beberapa langkah persiapan. Mainstream SDGs ke dalam RPJMN 2015 sampai 2019. Langkah ini bisa dilakukan karena Indonesia terlibat dalam penyusunan SDGs sejak Presiden RI menjadi CEO CARE LPEP serta jajaran pemerintah Indonesia termasuk Kementerian PPN atau Bappenas aktif dalam proses penyusunan SDGs di tingkat global. Untuk itu, selama proses penyusunan RPJMN 2015 sampai 2019, prinsip SDGs dan goals SDG sudah ada di RPJMN 2015 sampai 2019. Proses mainstream sudah dilakukan sejak awal. Dengan adanya keselarasan antara SDGs dan RPJMN tahun 2015 sampai 2019, maka Indonesia sudah dapat mereview goal, target, dan indikator SDGs sejak sebelum indikator SDGs diterbitkan oleh UNSTAD bulan Maret 2016. Pencapaian tujuan ke-8 MDGs dan SDGs. Tujuan ini menekankan pentingnya kerjasama internasional, keterbukaan perdagangan dan keuangan global yang berkeadilan, serta pengembangan sistem keuangan, perdagangan, dan informasi yang lebih inklusif bagi negara-negara berkembang. Dalam konteks SDGs atau Sustainable Development Goals yang merupakan penerus dari MDGs, prinsip dan semangat kerjasama global juga dipegang teguh dalam tujuan ke-17, yaitu strengthen the means of development and revitalize the global partnership for sustainable development. Memperkuat sarana implementasi yang merevitalis kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar negara, sektor swasta, dan lembaga internasional untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, pencapaian tujuan ke-8 Sustainable Development Goal atau SDGs melibatkan berbagai upaya untuk menciptakan lapangan kerja layak, mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, dan memastikan akses penuh dan produktif bagi semua pekerja, termasuk perempuan dan kaum miskin. Beberapa inkubator kunci mencakup tingkat pengangguran, perlindungan
pekerja, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Evaluasi progres terus dilakukan secara global untuk memastikan implementasi dan pencapaian tujuan tersebut pada atau sebelum tahun 2030 sesuai dengan agenda PBB tahun 2030. Baik, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon. Sekian dan terima kasih.